Jadi hanya honorer yang terdaftar dalam database BKN. Artinya untuk honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN tentunya tidak masuk dalam kriteria yang nantinya akan mendapatkan NIP ya pada tahun 2024 ini. Sobat-sobatnya, seleksi CASN tahun 2024 yang rencananya akan diselenggarakan dalam 3 periode. Artinya nanti dibuka periode 1, periode kedua, dan juga periode ketiga. Tentunya merupakan harapan besar bagi teman-teman baik itu guru honorer maupun juga tenaga non-ASN yang ada di Indonesia untuk bisa diangkat menjadi ASN pada tahun ini. Di tengah-tengah kabar gembira dari Kemenpan RB bahwa tes P3K 2024 ini nanti hanya formalitas saja. Artinya seluruhnya nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Nyatanya di sini ada kabar baik dan juga kabar buruk terkait tentang pengangkatan P3K 2024, dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 4 informasi penting dari BKN dan juga Kemenpan RB menjelang pembukaan seleksi CASN tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari cpns.com, yaitu 4 info penting seleksi CPNS dan juga P3K 2024 honorer dan juga fresh graduate ini nanti wajib tahu ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, berikut ini 4 info penting berkaitan dengan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dan juga BKN. Diketahui Presiden Jokowi pada Jumat 5/1 kemarin mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CASN 2024 dengan menyediakan formasi CPNS 2024 dan juga P3K 2024. Ini totalnya 2,3 jutaan formasi. Instansi pusat ini mendapat alokasi kuota 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K. Ini adalah nantinya untuk alokasi pembagiannya. Adapun untuk instansi daerah tersedia formasi 1.867.333 terdiri dari 483.575 CPNS dan juga 1.383.758 P3K. Perlu diketahui angka-angka tersebut itu merupakan kuota yang disediakan oleh Kemenpan RB alias formasi yang dialokasikan oleh pusat. Sementara itu, informasi terbaru, jumlah formasi yang ditetapkan jauh dari kuota yang disediakan lantaran usulan dari instansi terutama Pemda ini belum sesuai harapan pusat ya. Ini adalah untuk teman-teman para honorer. Dan berikut ini ada 4 info penting terkait seleksi CPNS 2024 dan juga P3K 2024. Yang pertama, ini sebanyak 1,7 juta honorer ini nanti akan punya NI P3K 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan 1,7 juta honorer ini nanti akan mendapatkan NI P3K 2024. Kalau misalkan seluruhnya dari 1,7 juta honorer nanti akan mendapatkan NI P3K, artinya seluruhnya nanti akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Dan salah satunya ini lewat tes teman-teman. 1,7 juta honorer akan diangkat menjadi ASN P3K setelah melalui serangkaian tes. Ini kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Namun Anas mengatakan tes P3K dimaksud hanya bersifat formalitas saja teman-teman. Kalau misalkan formalitas ini nanti tentunya semua akan bisa diangkat ya. Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NI P3K kalaupun tes itu hanya formalitas. Menteri Anas mengatakan 1,7 juta honorer itu sudah masuk dalam pendataan BKN atau Badan Kepegawaian Negara di tahun 2021-2022 kemarin. 1,7 juta honorer tersebut mau tidak mau harus diangkat P3K di tahun ini karena mandatnya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi setelah tahun ini tidak ada lagi istilah honorer kecuali PNS dan juga P3K. Itu adalah pernyataan dari Mas Anas.
Dan data 1,7 juta honorer ini akan diverifikasi validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hanya honorer yang lulus audit lah yang nantinya akan diangkat menjadi P3K. Jadi ini teman-teman, jadi kalau misalkan kita lihat awalnya tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN itu kan 2,3 juta ya, 2,3 juta. Kemudian lambat laun berjalannya waktu ini teman-teman banyak juga yang lulus seleksi CPNS dan juga P3K di tahun 2023, sehingga untuk total dari honorer yang terdaftar dalam database BKN ini tinggal 1,7 juta honorer saja. Namun di sini kita perlu garis bawah ini, dari 1,7 juta honorer ini bukan semua honorer kan, jadi hanya honorer yang terdaftar dalam database BKN. Artinya untuk honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN tentunya tidak masuk dalam kriteria yang nantinya akan mendapatkan NIP ya pada tahun 2024 ini. Karena nyatanya di sini untuk yang diakui sebagai tenaga honorer yang nanti akan mengantongi NIP ya, dipastikan itulah teman-teman yang jumlahnya 1,7 juta. Terkait tentang cara untuk mengecek apakah nama kita sudah terdaftar dalam database BKN ataukah belum, ini silahkan teman-teman cek pada tutorial yang sudah saya sediakan pada kartu video ini ya. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman yang sudah lulus di pendataan non ASN BKN pun ini nanti akan diaudit kembali nih. Kalau misalkan teman-teman diaudit nih lulus, maka nanti akan bisa masuk ke sini. Kalau misalkan tidak lulus di audit, tentunya nanti ceritanya lain lagi ya. Kemudian untuk yang kedua, informasi pentingnya, pengangkat honorer ini tergantung dari usulan Pemda. Nah, pelaksana tugas PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan memang benar 1,7 juta honorer yang terdata di tahun 2021 itu sudah by name by address ya. Namun Haryomo menjelaskan 1,7 juta honorer itu belum tentu semuanya nanti bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini. Pasalnya sampai saat ini formasinya itu kan belum ada ya. Bahkan tidak semua Pemda ini mengusulkan formasi P3K 2024. Dan informasi terbaru ini dari seluruh Indonesia itu ada sekitar 68 Pemda ya yang nggak mengajukan formasi sama sekali. Artinya 68 Pemda itu nantinya tidak menyelenggarakan seleksi CASN 2024. Memang dari 2,3 juta honorer yang masuk dalam database BKN itu sudah by name by address, yang sudah diangkat P3K sekitar 500 ribuan karena ada formasinya. Kondisi itu berbeda dengan 1,7 juta honorer yang tersisa. Mereka masih harus menunggu formasi P3K 2024 yang ditetapkan oleh Menpan RB Azwar Anas. Syukur-syukur kalau Pemda mengajukan formasi, semua formasi ya ini sesuai dengan jumlah honorernya. Faktanya usulannya tidak sesuai harapan pemerintah pusat. Kemudian untuk yang ketiga, ditetapkan formasi CASN 2024 itu sebanyak 1,28 juta. Jadi untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN itu ada sekitar 1,7 juta ya. Sedangkan untuk formasi yang diusulkan Pemda itu hanya 1,2 juta saja. Sehingga di sini nanti masih ada banyak sisa kan yang belum bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini. Namun teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN tentunya di sini untuk yang 500 ribuan ya, ini nanti nggak perlu khawatir dikarenakan meskipun kita nggak bisa diangkat untuk P3K penuh waktu, nanti kita akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terkait tentang perbedaan P3K penuh waktu dan paruh waktu seperti apa, ini sudah kita sediakan pembahasannya pada kartu video ini. Silahkan teman-teman nanti bisa dicek ya. Kementerian Pan RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta. Pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 totalnya 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional ya, sebesar 2,3 juta ini secara bertahap teman-teman. Dan dari data tersebut disampaikan Menteri Anas saat rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2024 di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Seleksi ASN 2024 terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diperuntukkan bagi tenaga non ASN dan honorer K2 yang telah masuk dalam database BKN. Sekali lagi di sini diperuntukkan ya, digarisbawahi bahwa P3K itu diperuntukkan bagi tenaga non ASN dan K2 yang sudah masuk dalam basis data BKN.
Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate ya yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding dengan sebelumnya. Dan tentunya pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer, ujar Menteri Anas. Kemudian Menteri Anas menyebutkan pemerintah melalui Kemenpan RB telah menetapkan 1.289.824 kebutuhan ASN nasional 2024. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 format. Dan kemudian untuk yang keempat terkait tentang talenta digital dan fresh graduate. Pemerintah ini kata Anas menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik ya. Jadi arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital itu didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan juga nasional, mulai dari digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan lain sebagainya. Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir saja seperti digital marketing, tetapi juga sektor hulu di lini produksi seperti pertanian, kemudian dengan e-farming untuk melipat gandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional. Dia mencontohkan misalnya pada daerah basis pertanian, pemerintah akan merekrut ASN talenta digitalisasi sektor pertanian untuk membantu para petani lokal. Di daerah basis industri kecil, pemerintah merekrut ASN talenta digital untuk membantu mewujudkan smart factory dan meningkatkan efisiensi industri kecil setempat. Dan selain talenta digital, Menteri Anas juga menyampaikan prioritas pemenuhan SDM di bidang aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dan pemenuhan SDM untuk Ibu Kota Nusantara, teman-teman. Jadi kalian nanti yang berminat untuk ke IKN nanti bisa mendaftar CPNS ya. Nah, ini nanti direkrut oleh instansi pemerintah antara lain auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah atau P2 UPD. Karena hampir di seluruh daerah sekarang kekurangan auditor nih. Oleh karena itu kami minta auditor dipersiapkan di formasi dengan baik. Instansi pemerintah baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan ketersediaan formasi dengan mengusulkan ASN untuk menyiapkan SDM ASN ke IKN. Dengan demikian nanti usulan formasi mampu memenuhi proyeksi kebutuhan nasional. Kemudian pengisian ASN yang akan ditempatkan di IKN rencananya bersumber dari pemindahan ASN kementerian atau lembaga, satuan kerja pusat, dan formasi CPNS khusus IKN di tahun 2024. Setelah itu juga terdapat kebijakan afirmasi untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN Pemda di wilayah Kalimantan Timur. Arahan Presiden minta ada formasi yang dialokasikan untuk IKN, khusus untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk menduduki setempat ya. Dan di sini nanti pemerintah menyiapkan 3 gelombang atau periode seleksi CPNS 2024 dan juga P3K 2024. Yang mana untuk yang periode 1 pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan sekolah kedinasan dimulai minggu ketiga bulan Maret 2024. Kemudian periode kedua nanti adalah jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan juga P3K dilaksanakan pada bulan Juni. Kemudian periode ketiga itu nanti adalah CPNS dan juga P3K pada bulan Agustus, teman-teman. Jadi kemungkinan nanti setelah formasi 1,28 juta ini nanti akan dibuka lagi formasi CPNS dan P3K 2024. Hari itu tersirat dari pernyataan Menteri Anas yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional, 2,3 juta secara bertahap. Kemudian perlu diketahui juga bahwa pada kegiatan rapat koordinasi diisi dengan pemaparan kebijakan terkait dengan pengadaan pegawai ASN tahun 2024 oleh PLT Kepala BKN.
kemudian juga Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes, kemudian juga Dirjen GTK Prof. Nur Suryani. Juga hadir Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri ATR BPN Agus Harimurti, Kepala LKPP Hendrar Priyadi, dan PLT Kepala LANM Taufik. Nah, semoga nanti kita bisa lulus ya di P3K 2024. Namun perlu kita garis bawahi ini dari informasi ini tadi bahwa yang mana dimaksud dengan 1,7 juta yang dimaksudkan untuk tes hanya formalitas itu bagi teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN. Untuk teman-teman honorer yang tidak masuk database BKN, bagaimanakah mekanismenya? Ya kita tunggu saja nih, apakah Pemda kita itu nanti membuka formasi yang lebih dari jumlah tenaga non ASN terdaftar di database BKN di daerah masing-masing ataukah tidak ya. Tentunya untuk doa terbaik ya kita bisa lulus nih di tahun ini.